belum tahu kan kalau aku pengen berhijab pas menikah gitu, pas akad gitu. Kakakku sempat bilang ke aku kayak, Dek nggak mau tanya dulu sama calon. Di No Secret, no secret. Kita bahas yang lagi ramai menjadi perbincangan di luar sana. Yuk, ada apa sih? Hari ini ya ada berbagai berita sebenarnya yang seru-seru. Kejadian hari ini juga banyak. Ada beberapa yang menjalani sidang, ada beberapa yang dipanggil dimintai keterangannya oleh KPK gitu ya dari dunia selebriti. Tapi yang menjadi sorotan tuh yang ada satu sih. Tadi aku baca postingannya Lisa Mariana ya. Kemarin tuh sempat ada pemberitaan Lisa Mariana itu bahwa namanya terseret lagi atau masih terseret gitu ya di kasus dugaan korupsi. Karena dia dianggap menerima aliran dana melalui nomine. Ya, nomine itu kayak orang yang dipakai namanya untuk memiliki aset atau apa gitu. Cuman yang menarik perhatian tuh postingannya si Lisa. Dia bilang, kenapa sih cuman aku doang gitu yang terseret-seret? Padahal kan sebenarnya yang diduga menerima tuh bukan cuma dia, banyak ya kan. Terus dia juga keberatan. Kenapa sih yang dipakai fotonya waktu aku masih sebelum ini? Masih berat badannya lebih berat gitu ya kan. Menurut dia, kan sekarang aku udah agak kurusan. Lucu aja sih komentarnya. Tapi yang mau kita bahas juga yang menarik adalah dari sidang yang tak kunjung selesai ini ya. Sidang masalah skincare yang menyeret nama Dr. Richard Lee ya, yang sedang menjalani persidangan. Apanya yang lagi rame? Nah, ini yang menjadi sorotan tuh seru. Kali ini sudah masuk ke babak pembahasan ininya ya, pembahasan kasusnya. Jadi sudah mulai meminta menghadirkan saksi-saksi termasuk juga Doktiv yang menjadi saksi pelapor ya, termasuk saksi fakta juga. Apa yang menarik, karena di sidang ini Doktiv tuh minta kepada hakim supaya Dr. Richard itu tuh hadir dengan wajah aslinya. Suruh ngelepas wig katanya gitu. Kenapa? Kok disuruh lepas wig sih? Ada apa? Coba kita lihat ini, kejadiannya berikut ini. Kayaknya tiap pada sidang kayak ada aja cerita baru gitu. Coba kalau kita baca komentar netizen bunyinya adalah, tapi kan benar meyakinkan kalau dia pakai wig sementara dia jual penumbuh rambut gitu kan. Ini komentar netizen yang ngikutin kayaknya ada cerita dari awal ya. Yang berikutnya coba Samirun dia aja pakai topeng. Ini Samirun tuh yang dimaksud Doktiv ya. Itu kocak kan gitu. Mungkin maksud Doktiv itu Dr. Richard lakukan penipuan ke konsumen kenapa jual penumbuh rambut. Meyakinkan konsumen dengan dia memakai wig, dikira rambutnya cepat tumbuh subur karena penumbuh rambut yang dia jual, padahal dia sendiri itu katanya. Kalau ini kata netizen ya, jadi katanya si wig itu menjadi salah satu alat gitu ya untuk menunjukkan bahwa dia itu overclaim, itu kan istilahnya. Coba kita lihat lagi, ada komentarnya sih. Oh ini ada yang posting aslinya gitu. Tapi kayaknya ini mungkin yang dulu ya, belum pakai penumbuh rambut. Kayak yang berikutnya coba kita lihat lagi. Nggak ada komentar. Oh, ngakak tahu sumpah Dr. Richard versus Doktiv. Ada aja gebrakannya si Doktiv. Pasti Dr. Richard dongkol banget gitu. Coba kita lihat ini sebelum di persidangan dan meminta hakim untuk memerintahkan Dr. Richard buka wig, itu Doktiv juga beberapa kali posting contoh-contoh ketika Dr. Richard itu menawarkan produk penumbuh rambutnya. Coba kita lihat beberapa. Nih 2 minggu yang lalu juga dia ini kayak seolah-olah nggak berkaitan sama kasusnya ya. Doktiv itu ke persidangan ya kan, bawa mantan pacarnya Dr. Richard. Padahal itu mantan pacar udah 20 tahun yang lalu. Gara-gara apa? Coba aku tadi tanya, dia nggak tahu, nggak ngikutin sih. Gara-gara Dr. Richard itu pernah cerita dulu punya mantan pacar apa gitu, terus dipulang naik antar beca. Terus kalau menurut Dr. Richard, akhirnya tuh cewek udah nggak mau respon lagi gara-gara naik beca itu bagaimana? Aku nggak tahu deh. Gitu maksudnya. Nih, coba. Ada siapa itu yang sudah hadir di tempat aku? Kita lihat yuk. Aduh, pengantin baru, ya ampun, udah main ke rumah aku aja serunya. Kita lihat dulu, kita bongkar sejarah hidup mereka, yuk.
main ke rumah aku. Iya, Selamat itu ya. mau memenuhi janji. Betul, Terakhir betul. kan bilang mau bawa kalau sudah menikah. Langsung dibawa sekarang ya. Iya. Gimana Mas Zaki, kamu sudah siap aku tanya-tanya? Kita mau lihat dulu seperti apa sih momen pernikahan mereka. Katanya Mas Zaki ini ya, aku nggak tahu deh itu terharu sedih atau terharu bangga atau apa gitu. Coba kita lihat berikut. Mas Zaki sampai terbata-bata. Ini apa karena susah banget emang dapetin Dea Anissa? Lumayan susah sih Kak. Lumayan susah. Kita tuh kenal total 3 tahun. Selama 1 tahun itu aku pendekatan ke Dea. Kenapa kamu udah yakin banget she's the one gitu atau gimana? Atau justru penasaran karena dicuekin? Jangan-jangan ya dia. Karena kita ketemunya di project film dan syutingnya itu kan hampir 1 bulan. Selama 1 bulan itu aku ngelihat habitnya Dea. Dia tuh hatinya baik banget Kak. Jadi aku ngerasa kayak, wah ini nih gitu. Oh, jadi apa tuh yang membuat kamu pertama kali lihat dia datang itu udah menggunakan hijab, bajunya putih, cantik banget. Apa yang kamu rasain sih? Prosesnya sih, proses Prosesnya. sampai kita menikah kan pasti ada aja yang kita lewatin. Sama aku ngerasa aku sudah menjadi imam Kak. Aku harus kasih ekspektasi yang diharapkan. Apapun yang dia inginkan dan apapun yang dilakukan, aku bakal bertanggung jawab kan. Betul. Bukan hanya untuk dia aja, Tapi untuk mama anak-anak juga, lainnya. dan seterusnya. Itu sih yang bikin jadi tiba-tiba setiap dia ngelangkah, ada aja gitu gambarannya. Ada peran Jangan baru nangis nih. lagi. Oh, ada aja gambarannya. Ya apa yang Iya. membuat terharu apa? Ya itu sih, rasa proses kita sampai ke titik itu nggak mudah, jadi aku ke flashback aja gitu. Apa nggak mudah ya? Menurut kamu apa yang paling menantang apa? Yang paling menantang, aku kan dari di belakang layar Kak. Pasti ada rasa insecure-nya untuk dekati dia. Cuman karena dia baik hati dan ya proses itunya lah transisi dari gimana ketemu lingkungannya dia. Itu juga nggak mudah untuk aku. Nggak mudah karena kamu apa? Ngerasa insecure? Iya pasti, karena kan aku di belakang layar juga, seorang kru juga gitu. Ada insecure-nya lah pasti. Di situ. Tapi Iya. menjelang hari H pernikahan ada apa tuh di situ? Itu sebenarnya lebih air mata bahagia sih Air Kak. mata bahagia aja. Kan biasanya Puas soalnya banget gitu. mendekati pernikahan tuh kadang suka ada ribut apa ternyata ini belum lunas. Alhamdulillah ini kita belum enggak sih. Alhamdulillah sih, enggak. Kak. Enggak ada kita. Justru di hari H itu kita benar-benar senang banget. Justru itu yang bikin kita sedih karena bukan sedih, lebih ke terharu sih ya Kak. Karena Dilancarkan. Dilancarkan. Terus kita kan di garden ya Kak. Kita udah semuanya udah pada kayak Iya. takutnya hujan karena 2 hari yang lalu hujan, kita kayak insya Allah nggak hujan, aman pokoknya. Tapi benar-benar kita senang karena semua orang yang apa ya ada di hari itu benar-benar ikut merayakan, ikut berbahagia. Jadi kita juga energinya baik banget ke kita, jadi kita senang sekali. Itu ya. Bahagia sih lebih tepatnya. Terharu dengan perjuangannya segitu berat, dilancarkan, dimudahkan itu. Masya Allah dengan kebesaran Allah. Amin, amin, amin. Komentar netizen coba kita baca ya. Ada, oh Kak manglingi banget tahu, tapi alasan pakai hijab pas akad kenapa ya Kak gitu. Soalnya ini memori selamanya dan aku mau kalau di masa depan aku menggunakan hijab memori pernikahanku tetap bisa aku putar dan kubagikan selamanya tanpa menambah dosa. Masya Allah. Kak. Tapi ini hari ini Kak Sini juga pakai hijab apa ini sedang berproses Lagi atau? proses sih Kak, Lagi lagi, proses. belajar terus kan pastinya. Karena emang sebenarnya dari dulu impian aku tuh pengennya kalau sudah menikah ya sudah menutup semuanya. Nah ini kan proses aku, Ya. mudah-mudahan ya bisa untuk selamanya. Jadi ini memang dari kamu sendiri ya? Iya. Bukan karena Mas Zaki maunya begitu enggak? Justru pas awal-awal dia juga belum tahu kan kalau aku Oke. pengen berhijab pas menikah gitu, pas akad gitu. Kakakku sempat bilang ke aku kayak, Dek nggak mau tanya dulu Iya, sama iya. calon, kayak dia nggak apa-apa nggak kamu berhijab, karena kan gimana pun dia yang nantinya jadi suami aku, dia menanggung semuanya, jadi harus tanya dulu, kata izin dulu. Terus? Gitu. Pas tanya dia malah seneng banget, bilang kayak aku nggak nyangka kamu pengen pakai hijab gitu. Oh, makin terharu. Iya Mas Zaki. Iya sih pasti Kak. Apa itu yang menjadi harapan kamu diam-diam sebetulnya? Iya sih, aku pernah cerita ke dia dulu tuh sempet ada doa pengen banget punya istri yang berhijab, karena pada saat dia ngomong itu ya jujur aku juga terharu sih. Ini sih seperti satu persatu doa kalian. Iya, Iya kayaknya. banget Kak. Itu yang membuat Alhamdulillah. terharu. Kamu sendiri deh ya, setahun loh dia deketin terus kamu kayak ghosting itu ada apa sih? Gak ada apa-apa sih Kak, cuman emang dia tipenya juga gak kayak orang PDKT Kak, jadi kita juga gak tahu kalau misalnya lagi PDKT gitu. Oh, agak nggak jelas gitu ya sinyalnya ya. Sinyalnya agak gak jelas. Sinyal gitu. kurang kuat. Jadi aku kan, apa nih, ya udah balas-balas aja kalau aku sama orangnya. Oh gitu.
karena ada nggak yakinnya itu ya. Iya gitu. Tapi alhamdulillah ternyata itu kita disuruh siap satu sama lain dulu sampai Iya. akhirnya bisa sama-sama. Jadi nembaknya gimana nembaknya waktu itu? Waktu itu bulan puasa, Heeh. ya agak aneh sih. Pertama kali ketemu dia, aku langsung bawa cincin Kak. Pertama kali ketemu setelah pendekatan tuh halo-halo. Kamu datang bawa cincin. Iya. Terus Aku bilang kalau sama Dea, kalau memang diizinkan, kita arahnya mau ke arah serius. Tapi nggak apa-apa, berjalan proses, kamu mengenal aku dan keluarga gitu. Kalaupun tidak cocok, nggak masalah juga. Tapi jadi niatku udah kesana gitu. taaruf gitu istilahnya ya. ibaratnya. Jadi cincinnya ada terima nggak? Alhamdulillah terima. Mana? Beda lagi cincinnya. Beda lah. Tahu kan, Beb? Cincinnya setelah seminggu hilang. Astaga deh. Aduh. Tapi udah diganti sama cincin. Udah, tapi udah diganti nggak apa-apa. Tunggu. Ini kenapa cincin nikahnya di jari tengah? Kegedean Kak, jadi di jari tengah. Masih kegedean. Karena kegedean, kemarin dietnya terlalu semangat. Oke. Ini kan dari kisah mereka ya. Kalau sekarang aku di sini tuh punya teman ngobrol namanya Bob. Dia tuh adalah AI. Oke, Dia oke. adalah seorang AI. bukan seorang AI. Kita mau tanya sama si Oke. Bob. Namanya lucu banget sih, Bob. Kadang-kadang Beb kalau lagi aku sayang sama dia ya. Seberapa cocok sih Dea sama Mas Zaki ini? Coba apa kata si Bob? Apa Bob? Dari informasi publik yang kelihatan sekarang, aku bakal kasih sekitar 90% cocok. 90%. Karena keduanya sudah pacaran 2 tahun, hitungannya udah kuat. Mereka sama-sama dari dunia entertain, kayaknya bisa saling mengerti. Tapi, angka ini tentu bukan penilaian psikologis atau prediksi keberhasilan pernikahan. Karena kita nggak tahu dinamika mereka secara private. Nah, menurut Dea dan Mas Zaki sendiri, seberapa cocokkah kalian? Itu memang harus setiap hari belajar hal baru tentang pasangan ya. Oke, hari ini juga ya. Ada tesnya di tasnya. Silakan, seberapa detail kalian mengamati pasangan ya? Nggak boleh nyontek ya. Aku kasih Oke. pertanyaan. Jadi takut. Biasanya kalau kayak gini salah nih. Aduh, baru 5 Apa-apa. hari nih. Kan begitu salah, nanti akhirnya tahu benernya. iya. Jadi kalian jawab ya. Misalnya itu pertanyaan tentang Dea, dia juga jawab, kamu juga jawab Oke. gitu ya. Nanti kita cocokin jawabannya sama Oke. atau enggak. Oke, menurut ini berapa sih suhu AC yang ideal saat tidur? Ya, menurut kamu berapa? Menurut kamu berapa? Mungkin jangan ngintip apakah yang satu. Aku sih nggak pakai AC gitu. Aku sih justru oke, udah 1, 2, 3. 20, 25. Beda tipis. Beda. Ya ampun. Ini AC mobil biasanya kalau kedinginan segini nih. AC mobil. Serius tapi sama-sama suka dingin kan? Nggak juga. Soalnya dia sama Zaki sama-sama gampang kedinginan. Oh gampang kedinginan. Iya. Jadi kita harus pelukan gitu loh. Inilah kalau wawancara pengantin baru ya. Oke, next yang berikutnya. Oke, pertanyaan berikut. Kalau Dea marah, seandainya Dea marah, itu tanda-tandanya apa tuh? Sinyal-sinyal yang diberikan oleh Dea kalau itu menandakan bahwa dia tuh marah, sebenarnya dia nggak suka, dia kesel. Oke. 1, 2, 3. Benar. Berarti sinyal kamu kuat banget tuh. Kuat banget. Diamnya kayak sama ekspresi deh kayaknya ya. Diamnya punggung. Segini. Kalau kamu rasanya kalau marah apa tandanya? Atau langsung ngomong aja? Aku langsung ngomong sih. Oh kamu langsung Kalau ngomong. aku langsung ngomong. Kalau nggak suka apa langsung ngomong. Oh, jadi kalau kamu tuh kalau lagi marah maunya diapain? Dirayu-rayu atau dirayu. Kayaknya pakai apa? Pakai duit. Cincin berlian. Kalau sebelum nikah kayaknya pakai es krim, sebenarnya kayak duit deh. Uang belanja ditambah. Uang belanja ditambah. Oke, yang berikut apa? Varian es kopi yang paling disukai sama Mas Zaki. Jangan-jangan Mas Zaki juga nggak tahu. Aku apa ya? Ini kalau pesan udah tahu dong. Suamiku ini, beda. Panjang nih kayak. Oh maaf. Dia pakai gulanya beda nih emang. Susunya susu apa ya? 1, 2, 3. Keren banget sih. Keren banget sih. Oke, yang berikut ya. Yang berikut nggak usah. Kita langsung ke pojokan aja. Oke, kita pindah ke situ deh. Kita kasih. Tapi kita nggak ada butterscotch ya. Adanya ada jeruk-jeruk apa nih? Silakan duduk. Di sini nih kalian berdua.
bukan dari baju aku, lunturan baju. Oke, kita mau bongkar arsip di sini. Bongkar. Apa yang mau kita bongkar? Coba kita lihat yang berikut. Dan ini ya anak dua ini ya, si Melati dan Delima ini menikah di tanggal yang sama. Kalian janjian atau enggak sih? Gak sama sekali. Aku juga sebenarnya udah lost contact kan sama Cindy. Juga kemarin mama yang ngomong, kayaknya Cindy juga nikahnya samaan deh sama kamu tanggalnya. Ternyata bener samaan, Bener loh, lucu samaan. banget. Ih, gemes banget ini Iya. nih. Ya, Gisel dan Sian di Iya. Kanada. Kalau jam segini mah, nih kayaknya jamnya mereka lagi tidur. 12 jam bedanya. Komentar netizen coba kita baca sih. Bunyinya adalah, meskipun terlambat, selamat atas pernikahannya bawang putih, bawang merah. Menikah di hari yang sama, sedangkan di sini bawang bombay masih nyari daun bawangnya. Ini kocak banget. Nih, kalian menikah di hari yang sama tuh Zial baru mukanya. Ya ampun, iya nggak nyangka tahu katanya. Yang berikutnya ada lagi. Jadi nggak pernah kontakan lagi. Sejak dia pindah ke Kanada itu udah nggak pernah halo. Udah lost contact sama sekali sih. Cuman emang lucu aja sih. Soalnya Iya. kita bener-bener sinetron aku kebanyakan emang sama Cindy dari dulu. Kamu yang sering ditindas gitu ya. Iya, kita selalu. Jadi lucu aja gitu. Ternyata kita nikahnya bisa bareng. Iya, kamu tapi kalau lihat kamu yang kecil itu gitu, kamu mau ngomong apa nih ke si Dea Imut itu? Ngomong apa ya? Senang-senang aja sih. Senang-senang aja ya, Iya. nikmati perjalanan hidup ya. Menikmati perjalanan hidup, harus selalu senang. Mas Aki, kamu nonton nggak dulu tuh sinetronnya dia? Nonton. Nonton. Waktu itu belum ada feeling-feeling ya? Belum. Waktu itu masih main layangan ya. Saya kita seumuran kan? Iya. Iya, kita sama. Oh, kamu nonton berarti karena mama kamu nonton ya? Iya, betul. Nah, oke. Ya, tuh ada nih, ternyata si Mas Aki ini juga terkenal di kalangan ibu-ibu. Karena seri-seri pendeknya dia ya, yang sering muncul di TikTok juga ya, di Facebook juga ya. Nih tuh. Iyanya kencang. Iya. Kamu juga suka nonton ya? Perannya kamu antagonis katanya ya? Yang suka menyiksa pasangan ya? Coba. Ada komentarnya, coba kita baca komentarnya. Mana komentarnya? Suaminya konten kreator ya, soalnya suka lihat videonya yang perannya suka ngeselin katanya gitu. Iya, itu kirain itu konten sama istrinya. Tapi kalian berdua ada rencana bikin konten berdua nggak? Kita udah mulai bikin konten berdua sih, bahkan sebelum nikah. Oh, sebelum nikah udah ada kontennya. Tapi bukan konten kayak gitu kan? Enggak. Ini ada videonya ya. Seberapa ngeselin sih si Mas Aki ini di series pendek kita lihat berikut. Dea, kamu kalau punya suami kayak gitu kamu apain? Aku suruh tidur di luar. Harus tidur di luar ya. Mas Aki, itu kan pendek nih, ya kan? Kamu juga pernah main yang film yang gede. Itu kalau gitu sistem pembayarannya sama nggak sih? Jadi Hitung sebenarnya berapa tuh? harusnya tuh aku di sini cuma sebagai produser aja Kak. Kamu sebagai produser Harusnya, aja. Terus? cuman karena waktunya mepet dan itu perusahaannya langsung dari perusahaan luar, aku dituntut juga untuk jadi talent di Jadi situ. gaji honor kamu double. Bisa dibilang 4 job desk lah pada saat itu. Tapi itu kalau gitu ya, aku nanya nih ya, misalnya ada yang nawarin aku kan aku harus tahu ya. Bayarannya tuh per episode pendek itu atau per panjang gitu? Sama kayak kerja work office sih, 1 bulan gajinya. 1 bulan, jadi fix gitu? Fix. Berapapun judul yang dibikin? Betul, sehari maksimal itu seingat aku 3 cerita. 3 cerita? Bukan sehari. 3 episode ya? Enggak, 3 cerita. 3 cerita? 3 cerita. Tapi satu ceritanya itu paling 12 scene. Oh 12 scene. Paling Oh jadi banyak. 12 scene, 12 scene. Jadi sehari bisa 36 scene? Iya, kurang lebih segitu. Capek banget ya? Lumayan. Terus kamu kalau misalnya streamnya banyak tuh, dapat lagi nggak dari streamnya? Ya streamnya lebih dari ini, dapat royalti lagi gitu. Waktu itu kan ada target ya, targetnya itu ngejar follower 1 juta, dapat bonus sih. Wih, oh jadi kamu produsernya? Iya, pada saat itu. Masih bikin? Terakhir pernah sih. Pernah. Oh ini mungkin bisa di casting juga nih. Ada siapa-siapa, coba kita lihat siapa bintang sahabat tamu kita hari ini. Ayo ingat nggak itu siapa? Ingat nggak dia siapa? Itu adalah dulu tuh sering banget sama Uya-Kuya ya. Hei, kok terus aja dia suruh joget? Lagunya udah berhenti loh dia suruh joget terus ya. Kita bukan dulu selera hidupnya berikut ini. Baik, ini ya, aku tadi sampai nyari-nyari. Namanya aslinya siapa sih? Suwigna.
Suiknyo alias dulu dikenal nama Ciripa. Iya betul sekali. Nih loh ada artikelnya kemarin kamu udah rame nih ada Apa artikel itu? bunyinya gini. 7 foto transformasi Ciripa asisten Buya yang jarang nongol di televisi dan kini punya bisnis wedding organizer. Betul sekali. Kamu nggak udah lama banget kan dari sejak menikah udah nggak pernah lagi di TV. Jarang, dari tahun berapa Mai kita ya? 2014, 2014-an. Kangen Gitu nggak? mungkin. Ya, Kangen mungkin nggak sih? rezekiku lagi tidak di TV. Lagi saat tidak itu. TV. Jadi kita harus selalu bersyukur aja kalau seandainya ada kesempatan untuk di TV lagi, ya itu rezekiku lagi ada kesempatan di TV lagi. Oh, gitu. Masya Allah. Ini sukses banget ya. Kita mau nanya sama AI ya. Kok tanya nggak sama saya, Mak IA sih? Kita tanya AI, soalnya AI itu bisa menerawang ya berdasarkan jejak-jejak digital yang kamu tinggalkan di sosial media. Jangan sampai dia salah menebak saya. Tahu nggak nama AI aku siapa? Siapa? Bob. Oh, lihat aku. Oh, Bob. Iya, Ini Bob. gimana cengok mulutnya agak beda. Bob. Oke. Bob. Lebih mendalam ya, Iya. Wak ya. Oke, kita Bob. tanya dengan Bob. Bob kadang Bob. Menurut kamu Bob ya, kalau berdasarkan jejak digital, apa sih yang membuat Suiknyo alias Ciripa ini bisa terus sukses, bahkan dia melejit, bahkan setelah tidak tampil di televisi? Apa Bob? Kira-kira Bob? Pak Rikno itu keren banget. Pertama, dia berhasil mengubah popularitas sementara menjadi skill dan sumber penghasilan jangka panjang. Masya Allah. Alasannya, dia sudah lama bekerja keras di Jakarta. Kedua, dia memiliki banyak keahlian. Dan kalau dilihat dari sosial medianya, dia itu orang yang sangat bersyukur dan bangga dengan apapun pekerjaannya. Masya Allah. Jadi nangis sendiri. Belum apa-apa kok yang nangis jadinya. Tapi gitu ya, setuju ya? Setuju sekali. Emang Iya. iya ya, seperti itu ya. Iya. Selalu bersyukur dengan apapun yang dikerjakan. Betul sekali. Makanya saya bersyukur saya terlahir jadi pemuda desa. Kalau kita gitu kan kita pasti langsung melonya keluar ya, Wak ya. Karena dari pemuda desa itu saya belajar alami tentang kehidupan, ya kan? Kita belajar kerasnya bagaimana kehidupan itu kita bisa melalui dengan proses-prosesnya. Dan saat aku menghadapi tantangan yang begitu berat, saya tidak bergeming dan saya tetap selalu fight. Karena itu saya sudah belajar guru terbesar dari ketika saya tinggal di desa. Coba kita lihat ya, kita ke ruang memori. Nah, di ruang memori ini kita mau tunjukin foto-foto. Foto ini memicu memori apa? Itu teman aku sekolah, ya Sekolah kan? apa sekolahnya? STM. STM ya. Sekolah Teknik Mesin ya. Iya. Tapi ya gitu, di STM saya itu terfavorit karena tidak ada teman satu sekolah saya yang bagian dirijen kecuali saya. Oh, kamu dirijen? Iya. Tangan Jadi udah setiap mulai hari gini-gini ya? Senin, saya dikontrak mati untuk menjadi dirijen selama 3 tahun saya sekolah. Oh, tapi ini belum bisa potong rambut, belum bisa. Oh belum. Tidak ada bayangan itu. Karena tadinya saya mau masuknya di sekolah semia. Tapi orang tua saya melarang sekolah semia. Kamu sudah gemulai begitu mau sekolah di semia, nanti kamu malah tampil kemayu nanti. Oh enggak, kamu harus sekolah STM. Ya udah, akhirnya aku memaksakan diri mendaftar terlebih dahulu dengan biaya yang aku punya di semia. Tapi saat pembayaran itu orang tuaku tetap kekeh tidak mau membayar karena dia tetap kekeh untuk aku sekolahnya di STM. Alhamdulillah selesai. Iya. Tapi kamu sempat merantau ke Jakarta itu kerjanya juga macam-macam kan? Iya betul sekali. Bangunan pernah, apalagi? Betul, bangunan pernah, semua apapun sudah saya alami. Bahkan sampai tidur di kolong jembatan pun sudah saya alami. Jadi kalau berbicara dengan kesuksesan itu adalah ya sebuah proses dari perjuangan. Gitu. Kalau kita mau kerja keras untuk mencapai sukses itu pasti niscaya akan tetap tercapai semuanya. Pada saat kamu lagi susah-susahnya itu ya, apa Ya. sih yang ada di kepala kamu yang membuat kamu tuh tetap semangat, nggak pernah putus asa tuh apa yang selalu kamu tanamkan di benak kamu, walaupun kamu menghadapi banyak kejadian pahit? Ya karena saya sudah berangkat ke Jakarta ya. Saya sudah berangkat ke Jakarta, saya sudah nawa itu. Jakarta itu keras. Notabene sebelumnya saya juga sudah mencari tahu bahwa Jakarta itu sebagai apa, kejamnya Jakarta atau apa Jakarta gitu, kerasnya Jakarta. Tapi di situ saya justru tertantang. Oke, kalau aku tidak pergi, saya tidak akan ada perubahan dalam hidup saya. Kalau saya tidak pergi, masa depan saya, mimpi saya tidak akan tercapai. Apa mimpinya waktu itu? Mimpi saya menjadi orang yang sukses dan bisa mengalahkan Jakarta. Bisa mengalahkan Jakarta. Dan alhamdulillah ya
saya tanpa saya harus bilang, saya dikenal banyak orang walaupun di desa-desa sudah tahu saya, dan saya bisa hidup di Jakarta, settle, Punya saya anak bisa punya 4, anak menikah. 4, istri, ya alhamdulillah gitu. Oh, lucunya. Nih, ini foto yang berikutnya ini ya. Nah, ada foto lagi yang kita mau tunjukin, foto yang di becak. Ini ya, mereka pertemuan kembalinya ya, yang pertama kali menimbulkan getar-getar disaksikan oleh 20 kg duku ya. Pernikahannya disaksikan dengan arak-arakan naik becak. Betul sekali. Di Kebumen. Karena itu tema saya adalah saya pengen mengajarkan mengajarkan istri saya bahwa untuk menuju ke kehidupan yang baru, kita tuh harus berakit-rakit dahulu. Bernanam ke tepian. Walaupun kita dengan kesederhanaan naik becak, tapi suatu saat aku akan menunjukkan bahwa kamu bisa naik mobil yang mewah. Gitu. Udah berhasil nih sekarang naik mobil. Alhamdulillah. Alhamdulillah loh. Dan itu semua dari permintaan dia. Jadi istri itu berkah. Karena permintaan istri, semua apa yang dia minta, aku selalu bisa wujudkan. Kalau dipikir-pikir dulu waktu selama masih saya bujang, saya tidak bisa mencapai semuanya itu. Padahal duit banyak ya, kerjaan banyak. Ya, tapi saya, tapi maksudnya saya tidak boros bukan ya. Maksudnya saya tidak Nggak ada kebayang kalau arahnya ya? bahkan saya bisa mewujudkan itu gitu. Tapi ternyata setelah menikah, kan saya ketakutan kalau waktu nikah, bisa nggak ya saya menghidupi seorang istri, bisa nggak ya nanti saya menghidupi anak, bisa nggak saya ini. Ketakutan itu membuat saya menyiapkan terlebih dahulu, settle terlebih dahulu, baru saya menikah. Akhirnya saya terlambat menikah akhirnya. Gitu. Aku nanya sama istrinya ya, Indah ini kan bedanya 19 tahun ya. 18 tahun. 18 salah. 93 dia, Ya, saya 93. 7. Indah, kamu melihat suami kamu ini adalah suami seperti apa sih kalau kamu gambarkan? Satu, dia pekerja keras, dia bertanggung jawab, dia sayang sama istri, sayang sama anak, menjadi bapak yang baik buat kami sekeluarga. Dan dia laki banget. Laki banget dalam arti dia bisa menjadi pemimpin imam kamu. Iya. Dan ini perjalanan cinta kalian kan cukup berliku ya. Betul. Sempat nggak direstuin. Sempat Betul sekali. ngerestuin. Pada Karena saat- perbedaan usia yang terlalu jauh itu. Pada Bahkan ibunya pernah bilang, ya Allah nak, kamu cantik begini, kamu putihnya mulus kayak gini, emang kamu mau tidur sama Ciripa? Ibu tidur aja sama nggak Ciripa tega gitu. tidur sama Ciripa. Kok kamu mau? Iya Tapi loh. itulah. Iya, apa sih Indah, apa yang membuat kamu mantap gitu? Apa karena pada saat itu ada getar-getar? Mas Ciripa itu dulu ya menurut aku ngerasa dia itu kayak orang yang mampu mengayomi aku gitu. Mampu mengayomi. Dari sejak awal-awal ketemu nih, dia belum pendekatan. Dari awal-awal pacaran sih. Kan dia pacaran langsung nembak kan? Mau Iya. jadi istri aku Iya. atau enggak gitu ya? Itu awalnya aku juga kayak ya udah jalanin aja gitu. Aku juga nggak nyangka kalau sampai menikah menikah. dan sejauh ini. Sejauh ini udah punya 4 anak. Sudah 15 tahun umur pernikahan, anaknya 4. Di usia 33 tahun saya mempunyai anak 4. Makanya dan ini adalah hasil dari doa-doaku selama ini kan. Doamu apa? Punya Aku pengen punya istri, rambutnya panjang. Dia waktu itu rambutnya segini. Terus apa lagi? Aku pengen punya istri lebih tinggi dari badan saya, karena aku nggak mau anakku nanti cebol-cebol kayak anakku ya Terus kan. apa lagi, terus? Aku pengen punya istri, ngajinya bagus, sholatnya bagus, dia anak yatim dan dari keluarga sederhana, dan itu semua ada pada dia. Makanya waktu itu aku kaget, masa sih ini jodoh aku kok muda banget. Tapi aku dengan bismillah, dengan feeling aku yang kuat, aku langsung tembak dia. Kamu mau nggak jadi istri aku? itu ya, sebenarnya kekuatan doa. Dengan gentle itu aku bertanya dan dia langsung jawab, ih kamu kan gini kok mau nikah sama aku? Misalnya, emang beneran kamu mau? Ternyata anaknya 4. Kita akan kembali lagi, tetap di No Secret. No Secret. Dan sekarang kita sudah bersama dengan semua tamu-tamu saya hari ini. Aku mau nanya sama Indah. Indah tadi yang kamu ceritain deh, bahwa kamu digembleng sama suami kamu Iya. untuk belajar make up. betul. Apa pesannya dia waktu itu ketika menggembleng kamu belajar make up? Gini, Mah, nggak ada salahnya kamu belajar make up. Papa bisa ngasih kamu uang 100 juta misalkan, sehari 2 hari habis. Tapi kalau aku ngasih kamu ilmu, bekal ilmu, bisa kamu pakai seumur hidup buat pegangan kamu gitu. Seenggaknya ketika papa ada apa-apa, kamu tuh punya skill gitu.
Iya. Dan itu bermanfaat banget sampai sekarang, alhamdulillah. Sampai kepikiran sejauh itu sih? Iya, karena usia saya kan udah segini, otomatis dan dia masih muda. Di saat nanti ya kita bukan mendalim takdir ya, minimal istriku harus jadi perempuan yang settle, perempuan yang Bisa mandiri. yang bisa mandiri. Karena anak saya juga 4, ya kan. Makanya saya sampai ini kerja keras banting tulang begitu luar biasanya itu untuk mempersiapkan semuanya. Oh. Gitu. Sekarang kita mau bahas yang berikut ini, kita mau tanya, ini sebuah fenomena di luar sana ya. Apalagi? Fenomena di luar sana tuh ada nih zaman sekarang, anak-anak tuh kalau punya pacar, dia bikin perjanjian di atas materai ya. Oh. Ini misalnya gini, pasangan bikin surat perjanjian di atas materai, hubungannya langgeng katanya gitu. Kalau bohong denda 300.000. Berantem terus tiba-tiba ngilang 500.000 ya kan. Manggil nama, bukan manggil nama sayang 100.000. Ya. Salah tapi nggak ngaku 150.000. Kira-kira nih, Ya. kira-kira kalau dari data ini gitu, kalian setuju nggak sih bikin perjanjian materai kayak gini? Gimana? Kalau Dia? aku sih nggak setuju ya, kayak aneh aja gitu. Aneh Kayak aja. hal gitu tuh harus kalau aku ya, kayak hal-hal kayak gini harus Ditulis. bikin perjanjian Itu gitu. menurut kamu Itu kan aneh? sebenarnya lebih ke standar gak sih? Oh ini harus standar ya? Bare minimum gak sih? Setuju, Bare minimum setuju, itu setuju. relationship gak Bare sih? minimum tidak perlu pakai materai ya kan? Percuma diginiin kalau akhirnya dilakuin lagi dan betul. Oke, Mas Akil langsung, oh bare minimum, dia langsung hafalin. Nah, nanti cowoknya keenakan nanti malah. Iya. Cowoknya keenakan, oh aku kaya raya, aku bayar denda. Dia pacaran lagi dengan yang lain, bayar denda. Enak malah. Lagi. Iya kan? Orang gampang tinggal bayar. Tinggal bayar. Iya benar-benar. Bayarannya kurang mahal berarti tuh. Harusnya 1M gitu. Jadi nggak ada mau ngelakuin lagi. Betul. Ida, Jadi kapok tapi ya. pernah nggak di antara kalian berdua siapa yang pernah ngilang diam-diam? Hilang diam-diam. Dia ngaku. Kalau lagi ngambek suka ngilang ya? Masih apa? Udah enggak? Oh udah enggak. Udah sekarang. enggak. Itu dulu ya. Iya. Jadi kalian nggak setuju ya kalau pakai perjanjian? Iya pernah apa waktu itu apa ya kejadiannya ya? Oh iya dia bilang katanya, awas ya, aku udah di stasiun, aku udah di rel kereta gitu. Saya cari, ya kan, saya karena sakit takutnya tak kira beneran. Ntar ada saya cari dari ujung kereta ke ujung kereta, kagak ada manusianya di mana. Udah nyampe kamu kemana? Ke Surabaya kali itu. Udah seru banget ya obrolan kita ini Dan ternyata sampai dia ada di belakang rumah tempat ini. aku melarikan diri. Aduh, ini kita obrolan seru tapi sayang sekali ya waktu ya. Jadi kita lanjutin habis ini ya. Terima kasih lo Indah, Ciripa, terima kasih sudah sukses buat kalian berdua terus ya. Dea Marsaki juga Ya, terima terima kasih kasih, sudah Kak. main ke sini. Makasih langgeng happy terus Amin, kalian amin, semua amin. ya. Amin. Terima kasih juga ada semua ya. Jangan lupa kita ketemu setiap hari di acara No Secret, No